Garis lurus bagian kedua. Ya, ini merupakan pelajaran garis lurus pada sesi sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkan ke gradien dan persamaan garis. Ya, pertama-tama kita bahas dulu tentang gradien atau kemiringan garis. Nah, adik-adik, lihat ketentuan yang pertama, ada 4 tipe dari garis lurus. Nah, garis lurus seperti ini disebut garis lurus naik ke kanan. Ya, lihat dari kiri ke kanan, dia naik, maka disebut naik ke kanan. Nah, tipe garis seperti ini gradiennya bernilai positif atau M lebih dari 0. Garis kedua adalah garis yang turun ke kanan, artinya dari kiri ke kanan dia turun, ya. Nah, gradiennya bernilai negatif atau M-nya kurang dari 0. Nah, tipe garis yang ketiga adalah garis horizontal. Nah, garis seperti ini memiliki gradien M sama dengan 0. Nah, untuk garis vertikal, garis tegak, maka gradiennya tidak terdefinisi. Saya singkat TT yang artinya tidak terdefinisi. Nah, lihat ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua, gradien suatu garis itu sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, yang mana delta Y ini artinya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, saya akan kasih contoh bagaimana menggunakan ketentuan yang kedua ini untuk mencari gradien. Nah, adik-adik perhatikan gambar yang saya buat ini ya. Nah, kita lihat M garis AB. MAB. Rumusnya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Ya. Nah, ini garisnya miring ke kanan. Pasti gradiennya positif ya. Oke, ini ya. Nah, dia naik ke kanan ya. Naik ke kanan pasti gradiennya positif. Nah, ketentuannya begini adik-adik ya. Lihat pergerakannya dari A ke B ya. Nah, sekarang kita bergerak dulu dari A ini boleh ke atas, boleh ke kanan dulu ya. Nah, seandainya saya bergerak ke atas dulu, berarti dari sini ke sini bergerak 2 satuan ke atas, maka delta Y-nya adalah plus 2, positif 2. Nah, terus dari sini kita bergerak 3 satuan ke kanan. Maka delta X-nya adalah 3. Iya, jadi gradiennya adalah 2/3. Ya, sekarang kita bandingkan dengan gradien dari garis CD. Nah, rumusnya juga sama. Delta Y dibagi delta X. Ya, kita lihat pergerakannya. Nah, pergerakannya ini 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3. Nah, berarti negatif 3. Nah, terus dari sini 2 satuan ke kanan. Nah, berarti 2. Nah, jadi gradiennya min 3/2. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi, kalau garisnya turun ke kanan, maka gradiennya bernilai negatif. Nah, ini gradiennya bernilai negatif karena garis CD turun ke kanan. Ya, selanjutnya kita lihat garis EF. Nah, maka gradien dari garis EF berapa Dede? Gradiennya EF adalah garis apa? Garis horizontal. Maka M-nya sama dengan 0. Ya. Sekarang kita lihat GH ya. M dari GH. GH ini garis apa Dede? Garis vertikal. Nah, garis vertikal berarti gradiennya bagaimana? Tidak terdefinisi. Iya, kita tulis tidak terdefinisi. Iya. Selanjutnya 2 garis terakhir yaitu garis IJ ya. Maka MIJ ya sama dengan delta Y per delta X. Iya, delta Y-nya berapa Dede? Kita lihat pergerakannya ke atas 1 satuan, ke kanan 2 satuan ya. Ke atas 1 berarti ini, terus ke kanan 2 berarti yang ini. Iya, setengah ya.
gradiennya bernilai positif karena dia naik ke kanan ya, garisnya naik ya. Nah sekarang kita lihat garis KL. M dari KL, rumusnya delta Y dibagi delta X ya. Kita cari dulu delta Y nya, pergerakannya 2 satuan ke bawah berarti negatif 2. Nah, 2 satuan ke bawah, terus dari sini ke sini pergerakannya 1 satuan ke kanan ya, ke bawah terus ke kanan. Nah berarti min 2 per 1 sama dengan min 2 ya, gradiennya min 2. Seperti yang diterangkan tadi, kalau garisnya turun ke kanan maka gradiennya bernilai negatif ya. Bagaimana Dede? Cukup jelas menerapkan rumus yang ini, delta Y per delta X ya. Saya akan kasih lagi contoh-contoh sehingga adik-adik bisa menggunakan rumus yang ini ya. Saya hapus. Nah, misalnya kita punya X, Y gitu ya. Nah, terus ada suatu garis melewati titik A yang koordinatnya 2,5 dan B koordinatnya 4,12. Nah, pertanyaannya adalah gradien garis AB. Bagaimanakah caranya? Ya, kita gunakan rumus Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Manakah X1 Y1? Ya bebas adik-adik, boleh ini terserah ya. Misalkan di sini X1 ini, Y1 ini, X2 Y2. Nah kita masukkan, maka jadinya 12 dikurang 5 ya, 12 kurang 5 dibagi dengan X2 kurang X1, 4 kurang 2 ya, maka dapat jawaban 7 per 2 ya. Gradiennya adalah 7 per 2. Oke, jelas Dede ya. Nah, yuk kita kasih contoh lagi. Ya, misalnya ada garis seperti ini, sumbu X, sumbu Y. Nah, nah misalnya di sini 3, di sini 4. Ya, sebut saja ini titik A, ini titik B. Nah, pertanyaannya adalah gradien dari garis AB sama dengan berapa? Ya, kita boleh menggunakan rumus Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, titik A-nya berapa Dede? A-nya adalah 0,3. Sedangkan titik B-nya adalah berapa titik B-nya? 4,0 ya. Kita anggap ini X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, dengan menggunakan rumus yang ini maka didapat gradien sama dengan ya Y2 kurang Y1 berarti 0 dikurang 3 per 4 dikurang 0. 4 dikurang 0 maka didapat min 3 per 4 ya. Gradiennya bernilai negatif karena garisnya turun ke kanan ya. Bagaimana Dede? Jelas ya? Iya, oke. Ya, contoh lagi ya. Misalnya kita punya titik P yaitu 4,8. Nah, dan titik Q katakanlah 10,8. Nah, pertanyaannya adalah gradien dari garis PQ sama dengan berapa? Ya. Nah, ayo kita cari dengan menggunakan rumus Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, anggap aja ini X1 Y1, anggap aja ini X2 Y2. Tinggal dimasukkan adik-adik, Y2-nya berapa? 8. Ya, 8 dikurang Y1-nya berapa? 8 dibagi X2-nya 10, X1-nya 4. Nah, ini jadinya 0 per 6. Maka gradiennya adalah 0. Oke, jelas Dede ya? Ya, oke. Saya hapus lagi. Saya kasih contoh misalnya
A sama dengan 4,8 dan B sama dengan misalnya berapa ini, 4,8, 4,10 ya. Pertanyaannya adalah MAB sama dengan berapa? Ya, gradien dari garis AB. Yuk kita cari dengan rumus Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Masukkan Y2-nya Dede. Ya, ini X1 Y1, X2 Y2 ya. Y2 dikurang Y1 berarti 10 dikurang 8. X2 kurang X1 berarti 4 dikurang 4. Nah, berarti ini 2 per 0. Maka 2 per 0 itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, bagaimana Dede? Sudah sudah mahir ya menggunakan rumus yang kedua ini, ketentuan yang kedua ini. Nah, kita lanjut lagi. Untuk ketentuan yang ketiga, apabila bentuk garisnya Y sama dengan MX ditambah N, maka gradiennya langsung ketemu M gitu ya. Nah, contoh ya. Misalnya ada Y sama dengan 3X dikurang 4. Maka M-nya berapa Dede? Iya, M-nya langsung 3 gitu ya. Contoh lagi, Y sama dengan min setengah X ditambah 8. Maka M-nya sama dengan berapa Dede? Iya, minus setengah. Ya, sangat jelas. Nah, lagi ya, Y sama dengan X dikurang 9. Maka M-nya berapa Dede? Iya, di sini kalau nggak ditulis berarti 1 gitu ya. Nah, contoh lagi, Y sama dengan min X ditambah 8. Berarti M-nya berapa Dede? Ya, koefisien X-nya berapa? Min 1. Ya, jadi sudah sangat jelas. Ya, selanjutnya saya akan bahas model yang nomor 4 ini. Nah, untuk yang nomor 4, bila persamaan garisnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradiennya sama dengan min A per B. A-nya adalah koefisien X, B-nya adalah koefisien Y. Contoh, kita punya 3X min 4Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari gradiennya? Yuk, A-nya berapa Dede? Ya, A-nya adalah 3, B-nya berapa? Min 4. Ya, maka gradiennya sama dengan min A per B sama dengan min 3 per min 4. Ya, 3 per min 4 berapa? 3 per 4. Ya, sangat mudah. Nah, berikutnya minus X ditambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Berapakah gradiennya? Ya, kita lihat ya. A-nya berapa Dede? Ya, ini A-nya min 1. B-nya berapa? 2. Iya, maka didapat gradiennya sama dengan min A per B sama dengan min A. Ya, A-nya berapa? Min 1. B-nya? Ya, B-nya 2. Maka didapat gradiennya setengah. Ya. Saya kasih satu lagi, misalkan ada 3X sama dengan Y ditambah dengan 8, misalnya begitu ya. Nah, ya, atau misalnya saya kasih ini minus lah, biar banyak bentuknya ya. Nah, kalau bentuk ini kita ubah menjadi bentuk begini, maka ini pindahkan ke ruas kiri, maka jadinya min 3X min Y min 8 sama dengan 0. Nah, dalam kasus ini A-nya berarti min 3, B-nya sama dengan berapa Dede? Iya, min 1. A-nya min 3, B-nya min 1. Maka gradiennya sama dengan min A per B sama dengan min A-nya min 3, B-nya min 1. Iya, jadi min 3 gradiennya. Oke, cukup jelas Dede? Iya. Nah, itulah pembahasan tentang gradien atau kemiringan dari suatu garis. Ya, kita akan lanjut bagian F, yaitu menentukan persamaan garis.
ada 3 rumus yang terkenal ya, rumus yang dikenal untuk menentukan persamaan garis. Rumus nomor 1, Y min Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, rumus ini dipakai apabila diketahui 2 titik. Nah, contohnya ya. Oke, kita lihat contoh. Misalnya ada suatu garis ya, ini X, ini Y. Nah, garis tersebut melewati titik A yang koordinatnya 4,3 dan melewati titik B katakanlah di sini 10,7. Nah, gitu ya. Pertanyaannya persamaan garis AB. Ya, persamaan garis AB. Ya. Bagaimanakah caranya? Kita akan menggunakan rumus itu, yaitu Y min Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Nah, yuk kita lihat mana X1 Y1-nya. Anggap aja ini ya, X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, kita masukkan nilai yang ada di sini ya. Y min Y1, mana Y1-nya Dedek? 3. Iya, oke. Y2-nya berapa? 7 ya, 7 dikurang 3 sama dengan X min X1-nya berapa? 4 ya, per X2-nya berapa? 10 ya, 10 dikurang 4. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Y min 3 per 4 sama dengan X min 4 per 6. Ya, ini boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka dapat 2 dapat 3. Selanjutnya kita kali silang. Ya, 2 kali ini ya. Oke, 2 kali X min 4 sama dengan 3 kali Y min 3. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 kali X. 2X, 2 kali min 4, min 8 ya. Sama dengan 3 kali Y adalah 3Y, 3 kali min 3 adalah min 9. Nah, kita boleh pindahkan ke kiri sehingga bentuk persamaannya menjadi seperti ini ya. Jadi 2X, nah ini kita pindahkan ke kiri jadi min 3Y. Ya, min 8-nya tetap. Ya, min 9 pindah ke kiri jadi plus 9. Sama dengan 0. 2X min 3Y ya. Ini min 8 tambah 9 jadi plus 1. Ya, jadi inilah persamaan garis yang ditanyakan. Jadi rumus nomor 1 sudah jelas Adik-adik ya? Iya, sudah jelas. Ya. Nah, sekarang saya terapkan rumus nomor 2. Nah, rumus nomor 2 soalnya seperti ini ya. Nah, tentukan persamaan garis ya dengan gradien M sama dengan 2 dan melalui titik ya, misalnya 4,8. Nah, gitu Adik-adik ya. Nah, berarti rumus yang dipakai di sini boleh rumus nomor 2 atau rumus nomor 3 ya. Saya pakai rumus nomor 2 dulu ya. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Yuk kita masukkan nilai-nilainya. M-nya berapa Dedek? 2. Ya, X1 dan Y1-nya berapa? Ya, X1-nya 4, Y1-nya 8. Yuk kita masukkan. Y min Y1 8 sama dengan M. M-nya 2 ya. 2 X min X1. X1-nya 4. Nah, maka didapat Y min 8 sama dengan 2X. Nah, ini kali ini berarti min 8 ya. Coret ininya, maka didapat Y sama dengan 2X. Nah, inilah persamaan garis yang dimaksud. Nah, baik, contoh nomor yang ini ya. Sekarang saya akan terapkan rumus nomor 3 ini mencari persamaan garisnya. Ya, oke, ini saya hapus ya. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan MX ditambah N.
Y sama dengan MX ditambah N. Ya, M-nya kita masukkan ya adik-adik ya. Y sama dengan 2X ditambah N. Nah, bagaimana cara mencari N? Caranya adalah masukkan titik yang diketahui. Ganti Y-nya dengan 8, maka 8 sama dengan 2 kali. Ganti X-nya dengan 4. Ya, ini 4 ya, ditambah N. Nah, berarti 8 sama dengan 8 ditambah N. Nah, dari sini dapatlah N-nya 0. Nah, berarti persamaan garisnya Y sama dengan 2X ditambah N. Lalu ganti N-nya dengan 0, maka Y 2X ditambah 0. Sehingga Y sama dengan 2X. Ya, sama aja dengan yang tadi. Ya, bagaimana adik-adik? Jelas? Iya, oke. Nah, saya kasih contoh lagi supaya adik-adik makin jelas. Ya, misalnya ada titik A, katakanlah 4,2 ya. Dan titik B, katakanlah 10,2. Nah, gitu adik-adik ya. Nah, ya adik-adik perhatikan ininya sama ya. Oke, Y-nya sama ya. X-nya berbeda ya. Kita cari dulu gradiennya untuk mengetahui apakah dia tergolong garis tegak ataukah garis horizontal ya. Oke, kita lihat ya. M-nya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya, Y2-nya 2 ya. 2 dikurang Y1-nya 2 juga ya. Oke, ini jadi apa nih? X2-nya 10 ya. Terus dikurang X1. X1-nya adalah 4 ya. Ini berarti 0 per 6. Nah, jadi gradiennya adalah 0. Maka garisnya garis horizontal. Ya, rumus yang dipakai boleh pakai rumus nomor 2, boleh pakai rumus nomor 3. Ya, saya pakai rumus yang kedua. Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Y min Y1, nah Y1-nya saya anggap ini ya, X1 Y1. Y1-nya berapa? 2 ya, M-nya 0. X min X1, X1-nya adalah 4 ya. Y min 2 sama dengan, nah 0 kali seluruh ini hasilnya adalah 0. Maka Y sama dengan 2. Ya, oke. Cara cepatnya adalah apabila ketemu bentuk begini ya, yang mana Y-nya sama sementara X-nya berbeda, maka cara cepatnya adalah Y sama dengan 2. Itulah persamaan garisnya ya. Oke, langsung dengan cepat ya. Nah, contoh lagi ya, ini saya hapus. Misalnya kita punya titik A ya, 3,0 ya. Terus kita punya titik B 3,1. Pertanyaannya persamaan garis AB. Persamaan garis AB. Ya, nah itu yang ditanya ya. Nah, adik-adik lihat ininya sama ya, ininya sama. Ya, kalau mau cara cepat ya, karena X-nya sama sementara Y-nya berbeda, maka cara cepatnya adalah pasti persamaan garisnya adalah X sama dengan 3 gitu adik-adik ya. Nah, oke, cukup jelas adik-adik? Iya, jadi tidak perlu menggunakan rumus 1, rumus 2, rumus 3. Langsung aja X sama dengan 3 apabila X-nya sama, Y-nya berbeda. Iya, bagaimana? Jelas ya? Iya, jelas. Oke. Silakan apabila adik-adik ada yang tidak jelas, beri komentar. Ya, beri komentar. Ya, jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like dan bagikan kepada teman-teman kalian. Jika kalian menginginkan notifikasi video-video terbaru, silakan tekan tombol lonceng dan tekan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton, semoga sukses.